Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 2 SD Muhammadiyah 3? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita sekeluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, baik dari mara bahaya maupun segala macam penyakit. Amin. Sebelum kita memulai materi awal pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kelas 2 untuk mata pelajaran TIK, bukunya bisa kalian beli untuk buku TIK kelas 2 penerbit yang Erlangga. Nah, pada bab 1 kita akan membahas tentang mengenal lingkungan belajar teknologi, informasi, dan komunikasi. Mengenal lingkungan belajar yang sehat. Di sini ada gambar sekolah. Ini adalah sekolah kami yang bersih dan luas. Ada ruang guru, ruang kelas, dan juga ruang komputer. Jika ruang sekolahan kami bersih dan luas, maka kita akan senang belajar di sekolah. Senang untuk datang ke sekolah, semangat. Karena keadaan sekolah yang bersih, itu kemudian ada ruangan komputer. Ini merupakan ruangan komputer kami yang bersih dan nyaman. Kami sangat senang belajar di ruangan yang cukup pencahayaannya, yang bersih dan nyaman. Nah, baik ruang kelas maupun ruang komputer itu harus cukup pencahayaannya, tidak boleh terang ataupun tidak boleh gelap. Dan juga tidak boleh ada sampah berserakan. Apalagi ada sampah di kolong meja. Itu akan membuat kita tidak nyaman. Karena ada nyamuk kalau misalkan ada sampah di kolong meja. Kemudian tidak betah kita berlama-lama untuk di dalam kelas maupun di ruang komputer. Jadi kalau pencahayaannya cukup, lingkungannya bersih, itu akan membuat kita betah dan nyaman. Kemudian di sini ada gambar yang pertama, gambar kelas A. Di sini digambarkan ruangan kelasnya tertata rapi. Untuk papan absensinya, papan tulisnya bersih, penghapus papannya juga ada di tempatnya, vas bunganya juga berdiri tegak, kemudian di meja gurunya juga diberi taplak meja, dan bangkunya juga pada tertata rapi. Nah, namun yang di kelas B, di sini kita lihat agak berantakan ya. Ada pot bunganya jatuh, sampahnya berserakan, ada kursi yang jatuh, kemudian untuk papan absennya juga miring. Dan papan tulisnya juga tidak dihapus, kotor jadinya. Nah, menurut kalian lebih nyaman yang mana untuk belajarnya? Di ruang kelas yang A atau ruang kelas yang digambarkan di ruang kelas B? Nah, kemudian berikutnya, lingkungan belajar yang sehat harus memiliki yang pertama, ruangan yang bersih, kemudian saluran udara yang baik dan bersih, ada ventilasi udaranya untuk keluar masuk udara, kemudian penerangannya yang cukup, tidak boleh gelap maupun tidak boleh terlalu terang. Kemudian berikutnya, di sini Parangga tugaskan untuk kalian menuliskan pendapat kalian di buku tulis dari gambar kelas berikut. Nah,
menurut kalian, bagaimana keadaan ruang kelas pada gambar di atas? Nih gambar ini, gambar berikut. Kemudian, apa saja yang harus kalian lakukan agar ruangan kelas kalian tetap bersih dan nyaman? Tuliskan pendapat kalian di buku tulis TIK-nya ya. Kemudian berikutnya, cara duduk yang benar. Cara duduk yang benar saat belajar, saat menggunakan komputer. Gimana caranya? Nah, di sini Barangga gambarkan cara duduk yang benar saat menggunakan komputer. Untuk jarak mata dan jarak layar komputer, ini harus sejauh 50 cm atau sepanjang lengan kita. Jadi ya kurang lebih 50 cm. Nah, kemudian untuk posisi punggung dan pinggang ini harus tegak. Tidak boleh membungkuk punggungnya. Dan jarak lengan dengan paha juga harus sejajar. Kaki juga lurus. Dan untuk duduknya tidak boleh maju ke depan. Maju ke bangku ke depan. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak seperti ini posisi duduknya, itu akan membuat kita cepat letih, cepat lelah, dan tidak mau berlama-lama menggunakan komputer. Tidak nyaman. Jika kita duduknya seperti di gambar ini, itu akan membuat kita nyaman. Dan juga kita tetap sehat, mata kita tidak rusak karena melihat layar monitor terlalu dekat atau terlalu jauh. Kemudian punggung kita tidak sakit, mata tidak perih dan sakit. Nah, saat bermain komputer, cahaya lampu juga jangan terlalu gelap dan juga jangan terlalu terang. Karena kalau misalkan terlalu gelap atau terlalu terang, dapat membuat mata kita akan cepat perih dan sakit. Punggung harus tegak. Kemudian letak paha dan lengan harus sejajar. Nah, berikutnya untuk penggunaan keyboard. Dalam menggunakan keyboard, tangan kita juga harus sejajar dengan keyboard. Nah, tangannya tidak boleh menekuk, baik ke atas ataupun ke bawah. Kemudian untuk penggunaan mouse-nya, ini di sini juga harus untuk penggunaan mouse harus sejajar juga, tidak boleh menekuk baik ke atas ataupun ke bawah, dan juga mouse-nya tidak boleh terlalu besar atau tidak boleh terlalu kecil karena dapat mengganggu kenyamanan kita dalam menggenggam mouse-nya. Untuk posisi jarinya di jari telunjuk untuk menekan tombol kiri. Kemudian jari yang manis untuk menekan tombol kanan. Dan pada mouse itu ada roda kecil nih di tengah-tengah. Itu yang menggerakkan jari tengah kita. Dengan posisi seperti ini, kita pergelangan tangan kita ini tidak akan cepat letih, tidak sakit juga. Nah, kalau kalian di rumah ada komputer, ada keyboard, dan ada mouse, itu bisa kalian praktikkan dengan seperti ini penggunaannya. Jadi untuk duduknya nggak boleh bungkuk, harus tegak nih seperti ini. Kemudian untuk mouse-nya tangan harus sejajar dengan untuk keyboardnya tangan harus sejajar dengan keyboard, dan untuk penggunaan mouse-nya juga tidak boleh mouse-nya terlalu besar atau terlalu kecil karena dapat mengganggu kenyamanan kita. Nah, berikutnya jarak dengan monitor. Nih, jarak dengan monitor antara mata dengan layar monitor tadi sejauh 50 cm atau sepanjang lengan kita dengan tangan. Tidak boleh terlalu dekat
ataupun tidak boleh terlalu jauh dalam melihat komputer, karena akan membuat mata kita perih dan sakit. Nah, jika seperti ini akan membuat kita cepat letih, cepat lelah dalam menggunakan komputer, atau belajar pun juga tidak boleh seperti ini, karena posisi duduk seperti ini dapat membuat kita tidak betah berlama-lama. Nah, kalian sudah mempelajari cara duduk yang benar, kemudian juga sudah belajar posisi tangan dengan keyboard, posisi tangan dengan mouse. Coba kalian praktikkan kalau di rumah ada, kalian praktikkan seperti itu di rumah bersama orang tua kalian, didampingi sama orang tuanya. Nah, itu aja untuk perkenalan singkat tentang materi pembelajaran TIK di bab 1. Semangat terus untuk belajar di rumahnya. Biarpun kita tidak datang ke sekolah, harus tetap semangat. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Parangga dalam penyampaian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.